Shalom, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya ucapkan kepada kita sekalian, ke saudara, sahabat, dan tolan yang mengikuti siaran langsung pada hari ini. Baik, panggilan beribadah kita terambil dari Mazmur nomor 107 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Saya mempersilahkan untuk kita sekalian bersaat teduh sejenak. Kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus kepada kita sekalian. Saya undang untuk kita sekalian berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan pujian kita. Saatnya, Ia akan genapkan pada saatnya. Jemaat Tuhan tetap berdiri. Kita mengangkat puji-pujian ini. Kita naikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, waktu kita pada saat ini, agar Tuhan menggenapkan waktunya, menggenapkan saatnya kepada kita sekalian. Dan agar kita dapat mengerti kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saatnya, Ia akan genapkan pada saatnya. Saatnya, Ia akan genapkan pada saatnya. Tunjukkanlah padaku, mengertikan kehendak-Mu. Ku mau taat padamu, Tuhanku. Saat-Mu
kepada Tuhan, mari kita memiliki kerinduan dan pengharapan di dalam Tuhan untuk kita dapat memuaskan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan membacakan pembacaan silih berganti kita yang terambil di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-54. Kita akan membaca secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang genap dan Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian akan membaca ayat yang ganjil. Kalau di dalam buletin kita itu yang tercetak tebal. Demikianlah firman Tuhan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, sebab yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijadikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Dipersilahkan duduk kembali dan kita akan mengangkat pujian kita yang terambil di dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 298, Yesus hidup. Juru selamat yang hidup, terus kulayanilah. Walaupun dunia sangkal, tetap kupercaya. Demikianlah iman dan pengharapan kita kepada Yesus. Juru selamat yang hidup, terus kulayanilah. Walaupun dunia sangkal, tetap kupercaya. Besar kemurahannya padaku sentiasa. Dan bila aku jatuh
berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini, pada hari Minggu perhentian untuk kami dapat beribadah kepadamu dan mengucap syukur atas segala kasih karunia yang Tuhan nyatakan dan berikan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan, dengan segala penyembahan kami, puji-pujian kami, sorak-sorayan kami di hadapan-Mu, karena Engkaulah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa tatkala kami datang kepadamu merendahkan diri kami di hadapan-Mu, maka Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami masih menikmati akan kasih karunia Tuhan dan kehidupan yang Tuhan nyatakan. Sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk menikmati peribadatan kami. Untuk kami dapat menaikkan puji-pujian kami, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan urapilah hamba-Mu Tuhan. Urapi, sucikan dan kuduskan, bahkan layakkan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan juga kami akan menikmati perjamuan kudus. Biarlah kiranya melalui momen ini kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan oleh karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan peribadatan kami ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan dan memberikan berkat kepada kita sekalian, baik kita yang ada di tempat ini pada hari ini, maupun bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang mengikuti siaran langsung melalui media sosial Facebook GKI FPTV maupun YouTube yang akan disiarkan pada nanti sore. Dan kami bersyukur kami boleh memulai sebuah pelayanan ini. Dan kami bersyukur untuk kasih dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kita masih di dalam tema tentang kebangkitan Kristus. Kalau saja kita sudah sering kali mendengarkan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk kita dapat bertahan dan juga menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Maka saat ini saya juga ingin men-sharingkan, membagikan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita. Dari Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Jikalau sudah mendapatkan semua, katakan amin. Amin. Baik, kita akan membaca bersama-sama 5 ayat yang tertera di dalam paragraf ini yang berjudul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku,
maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita membaca pada perikop ini, saya ingin membagikan 3 kebenaran firman Tuhan. Melalui perikop Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saya ingin memberikan judul pada hari ini, menang atas masalah. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian telah sering mendengarkan judul tema khotbah yang berkata menang atas masalah. Sudah biasa itu, Bu. Saya sudah sering mendengarkan kebenaran itu. Puji Tuhan. Itu artinya Tuhan mau kita menang terhadap masalah, menang terhadap pergumulan, pencobaan yang masih kita alami sampai saat ini. Amin. Karena di dalam kehidupan ini kita masih tetap terus berjuang. Sampai kapan kita akan terus berjuang? Sampai nanti kita menutup mata. Tatkala Tuhan katakan, sudah selesai tugasmu di dalam dunia ini, sudah selesai segala jerih lelahmu di dalam dunia ini. Disitulah kita menang terhadap hidup ini, menang terhadap dunia ini. Tatkala Tuhan sudah memberikan kita jalan, pintu terbuka untuk kita kembali ke surga. Bapak Ibu yakin kita kembali ke surga? Bapak Ibu yakin kita kembali ke surga? Amin. Anak-anakku sekalian yang masih kecil-kecil, yang masih menempuh pendidikan di bangku sekolah, kalian harus bersyukur. Ya. Meskipun kalian belum mengalami yang namanya sakramen baptisan, tetapi kalian punya keyakinan bahwa kita akan masuk surga. Nah, bagaimana kita bisa masuk surga, Bapak Ibu? Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, bagaimana kita bisa menang terhadap dunia ini, terhadap masalah yang terus-menerus selalu bermunculan, baik di dalam kehidupan kita sendiri maupun terhadap lingkungan di mana kita ada, terhadap bangsa dan negara yang kita dengar berita akhir-akhir ini. Begitu banyak bencana alam yang dialami oleh bangsa dan negara kita. Di belahan dunia negara manapun juga mengalami hal yang sama. Kapan kita berhenti menghadapi masalah? Ya itu tadi, seperti di awal saya katakan. Nanti setelah kita kembali ke surga, ya, kita kembali ke rumah Bapa, maka selesai semua tugas kita untuk memerangi masalah di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, anak-anakku yang terkasih, mari kita belajar. Yang pertama saya ingin membagikan menang atas takut. Kalau kita lihat di dalam Alkitab katanya menurut penelitian para penulis ada 365 kali tertulis kata jangan takut dan jangan takut. Sehingga seringkali pengkhotbah menghubungkan 365 kali itu artinya setiap hari Tuhan minta kita jangan takut. Karena di dalam 1 tahun kalender Masehi yang kita pakai itu ada 365 hari. Artinya setiap hari Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita jangan takut. Berapa kali sering Bapak Ibu Saudara mendengar khotbah-khotbah dari para pembicara-pembicara hebat. Jangan takut, dan jangan takut. Demikian juga pada hari ini saya ingin membagikan kepada kita sekalian bahwa kita harus menang atas takut. Takut yang seperti apa Bapak Ibu? Ya, kalau kita sudah mengalami masa pandemi selama setahun lebih, di mana awal-awal pandemi kita merasa mencekam, kita merasa takut tertular, takut mati. Ya, kalau pemberitaan itu begitu orang tergelepar di jalanan. Itu masa-masa awal-awal pandemi yang kita dengar berita-berita tersebut. Sehingga kita kadang merasa takut dan membuat kita mengurung diri di rumah. Tidak berani keluar kemana-mana. Dan pada masa-masa awal pandemi kita pun dihimbau untuk tetap di rumah. Untuk menjaga diri kita, untuk menjaga sesama.
Nah, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku yang terkasih, kebangkitan Kristus bukan saja memberikan kekuatan untuk mengubah hidup kita, tetapi juga memberikan kuasa untuk berani menghadapi kehidupan ini. Amin. Kuasa kebangkitan Kristus memberikan kita keberanian untuk menghadapi kehidupan yang saat ini sedang berlangsung. Masih berlangsung, Bapak Ibu. Ya. Drama, film, sinetron, kehidupan kita itu masih berlangsung. Seperti lagu ya. Dunia ini panggung sandiwara. Jadi dunia ini masih, selama dunia ini masih berlangsung, selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kita di dunia ini, itu artinya kita masih diberikan keberanian untuk menghadapi kehidupan itu sendiri, Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang terkasih. Karena berapa banyak orang yang mengalami ketakutan, depresi, ya, kehilangan keberanian untuk menghadapi kehidupan dia sendiri. Tetapi mari, melalui firman Tuhan ini berkata bahwa karena setelah kebangkitannya, dikatakan di ayatnya yang ke-26, pada saat murid-murid Yesus itu berkumpul, tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Itu artinya Yesus bukanlah manusia dengan jasad, dengan tubuh, ya, dengan tubuh kedagingan ini, bukan, Bapak Ibu. Kalau dia tiba-tiba bisa masuk berada bersama-sama dengan mereka, itu berarti dia dalam rupa roh. Sehingga tidak perlu ketok-ketok pintu untuk minta dibukakan pintu. Nah, di dalam roh inilah yang menjadikan kita kuat dan menang. Ya. Yang menjadikan kita kuat dan menang untuk menghadapi, untuk mengatasi setiap permasalahan dan persoalan yang ada. Coba angkat tangan bagi Bapak Ibu anak-anakku yang tidak pernah mengalami masalah. Ada? Saya rasa tidak ada. Kita mengalami sakit, itu pun masalah. Kita mengalami kesulitan ekonomi, itu pun masalah. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang masih hidup, yang masih bisa bergerak, yang masih bisa kemana-mana, yang tidak terluput dari yang namanya masalah. Orang kaya sekalipun juga terkena masalah. Tetapi bagi kita orang Kristen yang diberi kepercayaan untuk menerima kasih karunia Allah, ya, yang menerima roh itu di dalam diri kita, kita diberi keberanian, kita diberi kekuatan untuk bisa menghadapi setiap masalah. Anak-anak sekolah pun jangan kita pikir tidak ada masalah. Bagi mereka merupakan satu masalah jikalau mereka tidak bisa mengerjakan soal, ya kan? Dalam pergaulan itu menjadi satu masalah bagi mereka. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menjadi orang tua, menjadi seorang pekerja, pasti kita punya masalah masing-masing. Jadi roh Yesus inilah yang memberikan kita kekuatan untuk mengatasi dan menghadapi ketakutan seperti yang dialami para murid pada waktu itu. Seperti yang dialami para murid pada waktu itu. Mencekam, ya, berita-berita yang terdengar, yang diperdengarkan, yang sengaja didengung-dengungkan pada saat itu membuat mereka takut, yang akhirnya mereka mengasingkan diri, yang membuat mereka akhirnya bersembunyi, dalam tanda kutip bersembunyi, supaya keberadaan mereka tidak diketahui oleh orang-orang yang memang membenci Yesus pada saat itu. Dan jangan Bapak Ibu pikir bahwa kita saat ini tidak mengalami hal yang sama. Ada di beberapa daerah pun mengalami hal yang sama. Kalau tadi pagi saya membaca WA atau handphone dari Pak Oktav di grup hamba-hamba Tuhan, itu sedang di-sharingkan permasalahan yang mereka hadapi di NTB. Ya. Saudara-saudara kita di NTB, itu mereka sedang mengalami yang namanya pelarangan ibadah. Bukan hanya dari gereja Kemah Injil saja, tetapi dari beberapa gereja lainnya. Kalau nggak salah saya baca tadi ada 6 gereja yang diminta
untuk mengurus perizinannya, Bapak Ibu. Dan itulah yang memang sedang didorong oleh organisasi kita untuk kita dapat secara legal ya untuk mengurus perizinan, dan itu yang sedang terjadi di NTB. Ya, mereka minta doa untuk minta didoakan agar segala sesuatu proses yang mereka urus saat ini dapat berjalan dengan baik, dan bersyukur bahwa setahap demi setahap mereka sudah lakukan itu, Bapak Ibu. Dan yakin bahwa jika Tuhan yang bersama dengan mereka, ya, kalau Tuhan yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk beribadah, seperti postingan dari Ketua Umum kita beberapa waktu yang lalu, bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Bapak Ketua Umum kita mengutip statement dari Pak Ahok, Bapak Ibu jangan khawatir katanya, jabatan itu dari Tuhan, itu jabatan. Tapi kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang kita alami, baik suka maupun duka, itu tidak terlepas dari pantauan Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi untuk kita dapat menjadi kuat. Tuhan izinkan itu terjadi, masalah itu terjadi untuk mereka tetap teguh dan beriman kepada Tuhan. Dan bersyukur kalau kita mengikuti anjuran apa yang diminta oleh camat di sana, katanya ya, suruh ngurus, akhirnya oleh gembala di sana diurus dari RT, dan bersyukur RT katanya sudah mengizinkan dan tidak masalah. Dan beberapa warga sekitar katanya tidak masalah untuk ada gereja Kemah Injil di situ, dan akan mengadakan mediasi-mediasi, pertemuan-pertemuan dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, dan kita berdoa untuk hal itu, Bapak Ibu. Dan situasi inilah yang sedang dialami, yang pernah dialami oleh para murid pada waktu itu. Mereka mencekam, mereka takut. Apa yang dialami oleh Yesus mungkin mereka akan alami juga. Itu sebabnya mereka bersembunyi, mereka diam-diam mengadakan persekutuan, mereka diam-diam mengadakan pertemuan, sehingga pada saat mereka berkumpul, mereka kunci itu pintu. Dan kenapa Yesus ada di dalam situ? Karena Yesus mengambil rupa sebagai roh, bukan sebagai manusia biasa yang memakai tubuh kedagingan. Itu sebabnya roh inilah yang memberikan kita kekuatan, dan saya yakin dan percaya bahwa roh ini juga yang memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami masalah. Amin. Kita yakin itu dan kita percaya. Dan demikian juga untuk kita pada masa sekarang ini, Bapak Ibu. Sekalipun secara kasat mata kita tidak melihat sosok Yesus, sosok Allah secara pandangan kita, tetapi kita memiliki roh yang memberikan kita kekuatan untuk kita dapat berinteraksi kepada Tuhan yang kita percayai. Roh inilah, Roh Kudus inilah yang senantiasa memberikan kita kemampuan untuk kita tetap percaya ya, kepada Allah apapun situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Dan saya yakin, saya bersyukur ya, juga untuk keberadaan anak-anak kecil yang pada saat ini mungkin mereka belum bisa jauh tinggi mengalami atau belum banyak mengalami pengalaman-pengalaman bersama yang namanya Yesus itu tadi. Beberapa waktu lalu anak saya mendapatkan pelajaran agama. Ada satu pertanyaan, Jess masih ingat apa pertanyaan itu? Dia sudah nggak ingat. Ya, di dalam pelajaran itu dikatakan, apa yang kamu rasakan dari pertolongan Tuhan? Dia tanya dengan saya, Mami, apa pertolongan Tuhan itu dalam hidup Jess? Saya katakan, apa yang Jess rasakan pada Jess sakit? Apa yang Jess rasakan pada saat Jess memerlukan sesuatu? Baru dia bisa terbuka pikirannya. Ya, sejauh ini pemikirannya sebagai anak SD kelas 4, ya hanya sejauh itu. Ya. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang hidupnya sudah lebih lama, tentu banyak memiliki pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Yesus. Masing-masing kita punya pengalaman, masing-masing kita punya situasi, momen di mana saat Yesus menolong secara pribadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu,
pada saat ini saya mau katakan, jangan takut. Jangan takut. Kita akan menang atas takut. Ini pelajaran yang pertama yang dapat saya sharingkan pada hari ini. Menang atas takut. Karena apa? Karena kita memiliki roh yang sudah memberikan kita kemampuan untuk kita dapat percaya, untuk dapat kita menang, untuk dapat kita berani menghadapi kehidupan ini. Amin. Yang kedua, menang atas berita-berita hoax atau berita-berita yang sedang viral. Artinya kita tidak membiarkan pikiran kita ini terlarut di dalam berita-berita yang memungkinkan kita untuk melemahkan iman kita, melemahkan pemikiran kita, melemahkan diri kita. Bagaimana caranya? Supaya kita dapat menang terhadap berita-berita yang memungkinkan kita untuk melemahkan iman kita. Kalau Bapak Ibu dengar berita-berita di media sosial saat ini ya, ada yang baru viral, seorang ibu yang memberikan komentar negatif. Apa katanya? Ini tetangga, ya secara langsung aja saya tidak bisa secara gamblang mengikuti kalimatnya, tapi dia seolah-olah menuduh tetangganya ini punya piaraan binatang tertentu, sehingga kok masa pandemi ini di mana orang bangkrut, di mana orang tuh nggak punya duit, kok dia masih banyak duit aja gitu. Dia memberikan komentar negatif itu. Dan pada akhirnya apa Bapak Ibu, adik-adik, anak-anakku, sepakat itu, lingkungan itu mengusir dia keluar dari tempat itu. Jadi jangan percaya terhadap berita-berita yang memungkinkan merusak pikiran kita, apalagi kita sebagai orang Kristen. Nah, kenapa Thomas yang pada saat itu di ayatnya yang ke-25, dengan senang hati para murid memberitahukan kepada dia, Thomas, kami ini sudah melihat Tuhan loh. Kami sudah bertemu loh dengan Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat, ya, seperti ayat yang ke-25 ini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Luar biasa, ya. Luar biasa. Dia menyatakan keputusannya, komitmennya untuk tidak percaya sebelum dia mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku pada tangan Yesus. Nah, mengapa Thomas terkesan tidak percaya akan berita kebangkitan Yesus? Bapak, Ibu, Saudara, adik-adikku yang terkasih. Karena Thomas pada saat itu dia memisahkan diri, dia mengurung diri, dia tidak mau bersama-sama dengan para murid yang lain. Ya. Kenapa dia begitu? Karena dia mengalami kekecewaan. Dia sudah menaruh pengharapan yang besar kepada Yesus pada saat itu. Tetapi pada Yesus mati di kayu salib, dia kecewa. Kenapa seperti ini Tuhan? Dia kecewa yang pada akhirnya dia mengurung diri sendiri dan dia memisahkan diri dari perkumpulan-perkumpulan yang seharusnya dia tidak lakukan itu. Sehingga pada beberapa momen kejadian Yesus menampakkan diri kepada para murid yang lain, dia tidak percaya. Karena dia merasa saya belum bertemu secara langsung sendiri. Nah, dia mengalami masa kekecewaan di dalam dirinya oleh karena peristiwa kematian Yesus. Kalau kita baca Alkitab ini, ada beberapa para murid juga mengalami hal yang sama. Tetapi ada yang bunuh diri, ada yang bertobat. Kalau Yudas, dia mengalami kekecewaan, dia mengalami depresi, dan pada akhirnya dia bunuh diri. Dia tidak bertobat. Tetapi bersyukur kepada para murid yang lain, mereka tidak memisahkan diri. Mereka tetap memiliki keyakinan, pengharapan bahwa apa yang sudah diberitakan oleh Yesus pada saat dia masih hidup itu adalah benar. Nah, oleh sebab itu ketidakpercayaan Thomas di sini mencerminkan ketidaksenangannya karena dia tidak hadir bersama-sama dengan para murid yang lain. Akan tetapi di ayat yang kemudian, akan tetapi pada akhirnya Thomas menang atas dirinya sendiri.
menang atas pemberitaan-pemberitaan yang tadinya dia mau sangkal, ya. Sebenarnya bukan berita hoax. Yesus bangkit dan para murid melihat itu bukan berita hoax. Tetapi bagi Thomas itu berita hoax. Karena apa? Karena dia sendiri tidak mengalami hal tersebut. Nah, akan tetapi Thomas tidak sampai melakukan pernyataan yang tadi itu ya. Sekali-kali aku tidak akan percaya katanya. Tetapi pada waktu dia mengikuti pertemuan ya, berkumpul bersama para murid yang lain, begitu dia melihat Yesus, dia katakan apa, Bapak Ibu Saudara? Padahal Yesus sudah kasih ya. Nah, cucukkanlah katanya jarimu. Coba. Yesus yang pada saat itu, yang pada waktu Thomas mengatakan ini, dia secara kasat mata dia tidak ada bersama. Tetapi Yesus tahu. Karena apa? Karena Yesus adalah roh. Dia tahu. Dia tahu apa yang kita pikirkan, dia tahu apa yang kita ucapkan, dia tahu apa yang kita lakukan. Dan dia tahu apa yang kita rasakan. Jadi begitu Thomas melihat Yesus, dia tidak sampai melakukan apa yang dia sudah katakan, ya, apa yang dia sudah statementkan. Tetapi begitu dia melihat Yesus, dia langsung katakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dengan lantang dia katakan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya apapun masalah yang kita hadapi saat ini, anak-anakku sekalian, katakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Maka dengan iman kita akan menang terhadap semua pemberitaan-pemberitaan yang mungkin akan melemahkan iman kita. Amin. Jadi tidak banyak orang yang diberi karunia untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Anak-anakku sekalian, kalian belum mengikuti atau menerima sakramen baptisan, tetapi kalian harus bersyukur bahwa di masa usia kalian masih anak-anak begini, kalian sudah punya karunia, sudah diberikan kepercayaan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Oleh sebab itu jangan takut. Bagi kita yang sudah menerima kasih karunia ini, mari kita bertanggung jawab untuk kasih karunia ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sehingga setiap langkah kita, setiap apapun yang kita pikirkan, mari kita pikirkan perkataan Thomas ini, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sehingga kita akan menang dari setiap tuduhan-tuduhan orang, dari setiap perkataan-perkataan orang yang mungkin akan melemahkan iman kita, yang akan menjauhkan hati kita, pikiran kita daripada Yesus. Tetapi ingat bahwa roh yang Yesus sudah utus, Roh Kudus yang Yesus sudah katakan, "Aku akan memberikan roh penolong kepadamu." Mari kita pegang dan berlakukan dia ada di dalam hidup kita. Jangan dianggurin, ya. Jangan dianggurin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita panggil dia, sebut dia tatkala kita sedang mengalami kesusahan. Oleh karena begitu banyaknya pemberitaan-pemberitaan yang kita dengar hari-hari belakangan ini. Yang tiga, jadi yang kedua, kita harus menang terhadap berita-berita yang sedang viral atau berita-berita yang hoax, berita-berita yang melemahkan pikiran kita. Yang ketiga, masih ada waktu saya Pak ya, sebentar Pak. Ya, sudah lama tidak khotbah, sekali khotbah kata Pak Oktap, jangan sampai lama Mami. Ya. Yang ketiga, kita menang atas kemanusiaan. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adikku, anak-anakku yang terkasih, Saudara Handetolan yang mengikuti siaran ini, saya tahu bahwa kita masih hidup di dalam dunia ini. Kita masih menginjak bumi, kita belum melayang-layang di udara. Itu sebabnya kita masih jadi manusia sejati. Ya, kita masih jadi manusia sejati. Nah, bagaimana kita bisa menang atas kemanusiaan ini yang seringkali akan membuat kita down, yang seringkali akan membuat kita merasa merana, yang seringkali membuat kita mengasihani diri kita sendiri. Nah, berita kebangkitan Kristus memberikan kepada kita kekuatan dan keberanian. Berkali-kali saya harus ingatkan dan katakan untuk menghadapi kerasnya kehidupan ini.
Kalau beberapa waktu yang lalu kita dengar banyak bencana yang dialami, termasuk saudara keluarga daripada saudari Yati. Ya. Saya tanya, Yati kok kayaknya kamu nggak sedih? Aduh Bu, sudah nggak bisa berkata-kata katanya. Ya. Karena kami lihat sepertinya dia tidak depresi gitu ya, padahal dia nggak tahu berita dari orang tuanya itu seperti apa. Dan tahukah bahwa itulah roh yang sedang berkuasa atas diri kemanusiaan kita, ya, manusia kita ini, manusia badani kita. Roh yang sedang melingkupi. Ya, saya juga heran, kami juga sempat ledekin ya, Yati kok kayaknya kamu nggak ada sedih-sedihnya ya gitu. Ya mau bagaimana Bu, katanya, pasrah. Ya mau gimana, mau nangis, mau jungkir balik juga nggak bisa menolong mereka yang sedang menghadapi musibah. Kita hanya bisa memberikan bantuan secara materi dan doa. Dan doa. Kita mau nangis, mau jungkir balik juga nggak mengubah keadaan yang terjadi di sana. Nah, seperti para murid, mereka semua tercerai-berai, kemudian mereka berkumpul kembali. Menyatukan kekuatan mereka. Kalau kita baca teliti firman Tuhan ini ya, setelah kematian Yesus itu mereka takut, mereka lari masing-masing. Tapi akhirnya mereka sadar, mereka harus bersatu. Ya. Mereka harus menyatukan kekuatan mereka. Dan kemudian dari situlah muncul cikal bakal jemaat mula-mula atau jemaat Kristen yang pertama pada saat itu. Mereka berkumpul setiap hari, memecahkan roti dan sebagainya. Nah, Injil Yohanes ini sendiri sangat jelas menuliskan bahwa Kristus yang bangkit memberikan kekuatan dan kuasa untuk menghadapi kehidupan ini. Nah, kekuatan itu menurut Yesus terletak pada apa, Bapak Ibu? Pada iman. Ya. Iman yang melebihi iman yang dimiliki Thomas. Kita punya iman yang melebihi iman yang dimiliki oleh Thomas. Karena apa? Di ayat yang ke-29 itu kuncinya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita ini yang hidup pada masa ini, yang hidup pada zaman ini, kita punya iman itu, Bapak Ibu Saudara, adik-adikku, anak-anakku yang kekasih. Kita punya iman itu. Kita punya iman yang tidak melihat Yesus secara kasat mata, tetapi kita percaya kepada Dia. Karena apa? Karena kita punya roh. Tatkala kita mengakui Dia Tuhan dan Juru Selamat, maka roh itulah yang memberikan kita kemampuan untuk kita beriman kepada Dia. Oleh sebab itu kata Tuhan apa? Berbahagialah. Berbahagialah kita yang pada saat ini kita percaya kepada Dia. Karena meskipun kita sudah jadi orang Kristen, banyak juga Bapak Ibu Saudara yang tidak memiliki iman seperti yang kita punya. Itulah kelebihan kita secara manusia menurut Yesus. Jadi kita menang atas kemanusiaan kita. Meskipun kita manusia, meskipun kita masih tinggal di dalam dunia ini, kita masih menginjak bumi ini, tetapi kita diberikan kemampuan untuk kita dapat percaya. Kesimpulannya Bapak Ibu. Ya, kesimpulannya dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 yang kita dengar ini, memberikan keyakinan iman agar orang Kristen tidak akan pernah mundur. Amin. Kita tidak akan pernah mundur walaupun banyak penyesat yang muncul belakangan ini. Mengaku nabi, mengaku ini dan itu. Tetapi Tuhan mau kita punya pengalaman pribadi. Kita boleh dengar kesaksian orang. Kita boleh dengar pengalaman-pengalaman orang-orang lain. Tetapi Tuhan mau kita punya saat-saat itu sendiri. Ya, bila pada saat ini kita telah diberi kesempatan dan menerima anugerah untuk percaya kepada Allah, maka tetaplah percaya. Meski kadang kita tidak menyadari, ya, tidak menyadari serta melihat perbuatannya yang besar. Dan mari kita singkirkan segala keraguan, kekhawatiran, dan ketidakpercayaan kita. Karena ketidakhadiran secara kasat mata daripada Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh sebab itu berbahagialah, ya, karena ini adalah kepercayaan
yang telah mendukung gereja Kristen sampai dewasa ini. Kalau kita lihat banyak orang-orang Kristen masih dapat berdiri teguh, itu karena iman dan percayanya kepada Yesus, meskipun kita tidak pernah berjumpa secara langsung. Kepercayaan yang benar harus terlepas dari penglihatan, Bapak Ibu. Banyak belakangan ini ya, saya punya penglihatan ini, penglihatan itu, penglihatan ini dan itu dan sebagainya. Tapi kata Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Mari kita landaskan iman kita, percaya kita kepada Tuhan bukan karena penglihatan. Bukan karena penglihatan, tetapi karena kita diberikan roh untuk kita mampu untuk mempercayai Dia. Karena Yesus, sebelum Yesus mati, Dia berada di dalam tubuh daging seperti kita ya. Tetapi penyertaannya, kehadirannya terlihat jelas, dirasakan jelas oleh para murid, bahkan kepada kita pada saat ini. Akhir kata dalam sharing firman Tuhan pada hari ini ya, mari kita menghadapi dan berjuang dalam kehidupan ini dengan iman dan kepercayaan kita kepada Yesus. Ada satu statement atau kata-kata yang saya kutip dari sebuah film yang saya tonton ya Bapak Ibu, yang mengatakan bahwa pohon bambu akan dibawa atau akan tumbang diterjang angin kencang. Karena kita tahu pohon bambu itu dia tegak lurus berdiri. Tetapi rumput selalu berdiri tegak, tidak peduli seberapa angin keras menerpa. Betul? Ya, rumput. Oleh sebab itu kita bisa bertindak seperti pohon bambu, tetapi hati kita harus seperti rumput yang muncul berulang kali. Oleh sebab itu, apapun masalah yang kita hadapi, kita harus tetap tegar seperti pohon bambu. Kita harus terlihat tegar, tetapi hati kita, karena pusat dari kehidupan ini adalah hati. Oleh sebab itu Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita harus seperti rumput yang diinjak orang tapi tumbuh lagi, yang diterpa angin tetap dia berdiri. Dan itulah pembelajaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada hari ini. Yang pertama, kita menang atas takut. Yang kedua, kita menang atas masalah pemberitaan-pemberitaan dan hoax yang viral yang mungkin melemahkan iman kita. Yang ketiga, kita harus menang terhadap kemanusiaan kita, oleh karena kita memiliki roh yang memberikan kemampuan kepada kita. Kita akan berdoa mengakhiri firman Tuhan dan kita akan melanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh hambanya, Pendeta Octavianus Ibau. Saya persilakan. Kita berdoa bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kemenangan kepada kami di dalam setiap situasi ketakutan kami, dalam situasi kesesatan kami ketika kami mendengar berita-berita yang tidak baik, dan di dalam setiap situasi kemanusiaan kedagingan kami. Kami bersyukur dalam setiap situasi ini Engkau hadir dalam kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan ketenangan dan juga kepastian kepada kami, sehingga kami yang hidup sampai hari ini di zaman ini, kami tetap yakin dan percaya bahwa kuasa kebangkitan-Mu itu masih mengalir dalam setiap detik hidup kami, dan kami beritakan itu kepada semua orang. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan kembali merenungkan dan mengingatkan akan diri kami kembali akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib di dalam perjamuan kudus ini. Urapi kami semua maupun hamba-Mu yang melayani, sehingga perkenanan kuasa Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas firman-Mu, dan kami siap menerima berkat melalui perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan, adalah kesempatan yang terindah kita boleh kembali
untuk menikmati peribadatan kita pada awal bulan ini, di mana kita akan merayakan akan kematian Yesus di atas kayu salib yang telah menebus segala salah dan dosa kita dan membenarkan kita dan membawa kita kepada kehidupan yang baru di dalam Kristus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, untuk mempersiapkan diri kita, mari kita menaikkan pujian yang telah disiapkan di dalam pujian kita yang ketiga pada salib yang di Golgota. Kita dengar notasi lagu ini dulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mari kita memeriksa kedalaman hati dan pikiran kita. Apabila ada hal-hal yang mengganjal, ada hal-hal yang membuat kita sudah menyeleweng, sudah membuat kita merasa dan berdosa di hadapan Tuhan, mari kita bersama-sama meminta ampun di hadapan Tuhan. Kemudian dengan iman berkata, hanya melalui jalan keselamatan dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Dan tatkala kita meminta ampun di hadapan Dia, maka Ia pun mengampuni kita dan memberikan berkat dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, melalui perjamuan kudus ini adalah momentum untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Ia datang dari surga dalam kekudusannya dan menjadi sama dengan manusia, dan merasa segala kehidupan manusia dan kedagingan yang ada. Tetapi Dia yang setia tidak membiarkan dirinya berdosa, tetapi Dia mengambil jalan yang telah ditentukan dalam dirinya, yaitu untuk menjadi korban bagi penghapusan dosa. Untuk itu berbahagialah setiap kita yang walaupun secara kasat mata kita tidak melihat Dia, tapi kita punya iman dan percaya kepadanya.
Perjamuan kudus ini adalah momentum untuk kita memperbarui komitmen kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima perjamuan kudus-Mu. Kami siap menerima roti dan anggur ini yang kami jadikan sebagai perlambangan tubuh dan darah Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mohon berkat-Mu atas semua yang kami lakukan pada hari ini dalam sakramen perjamuan kudus ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saya minta Christian untuk membagikan ini untuk kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengambil, silakan berdiri di tempat. Tunggu Aba-aba dan kita akan melaksanakan secara bersama-sama. Silakan berdiri. Mari kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Kita angkat cawan. Lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kita minum bersama-sama. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang hidup, yang telah mengalahkan segala kuasa dan sengat dosa. Dan kuasa dosa itu tidak berkuasa lagi atas hidup dan kehidupan manusia yang percaya kepadamu. Untuk itu kami berkata, kami menang terhadap masalah, kami menang terhadap penyesatan, kami menang terhadap kedagingan dan kemanusiaan kami. Karena Tuhan telah menang dan terlebih dahulu memberikan contoh dan teladan dalam kehidupan kami. Untuk itu bagi Bapak Ibu Saudara kami yang hadir di dalam ruangan ini maupun yang sedang menyaksikan tayangan ini, saat mereka sedang menyaksikannya dan mengikutinya, Roh Tuhan pun yang sama ada pada mereka seperti ada pada kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang dalam kondisi terpuruk Tuhan angkat segala beban mereka. Dan kami percaya dalam setiap hari lepas hari ada kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kuasa kemenangan itu sesungguhnya ada dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mohon kiranya berkat, rahmat, cinta kasih di dalam Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita semua
dan menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini pula kita telah mengikuti perjamuan kudus ini. Sebagaimana firman Tuhan berkata, setiap orang yang mengikuti perjamuan kudus ini, mereka adalah saksi sampai Tuhan Yesus datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, ada barcode dan juga nomor akun yang tertera di layar. Jika rindu untuk memberkati gereja ini dan pelayanan ini, silakan Bapak Ibu mengumpulkan dan menyampaikan persembahan melalui barcode atau QR yang sudah tertera. Nah, Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan, dan persembahan ini akan dijalankan oleh Saudara Christian. Dengarkan firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Christian berdoa untuk kita. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur padamu pada hari ini, karena Engkau telah menjaga kami di tempat yang kudus ini. Sekarang tiba saatnya kami mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi gereja ini. Dalam nama Yesus, ya amin. Kita naikkan pujian dalam Kidung Jemaat nomor 302, Ku Beri Persembahan. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Dengan sukaria, dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Evangelis Yadi akan bawa kita dalam doa syafaat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menaikkan setiap doa dan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang senantiasa kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu, membawa segala ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu, atas segala pertolongan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan boleh menjaga kami ya Bapa, sehingga kami dapat mengikuti ibadah kami pada pagi hari dengan baik. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, tiba saatnya Bapa kami akan menaikkan setiap doa dan syafaat kami di hadapan hadirat-Mu. Namun kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, yang tidak menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa dan memohon belas kasihan-Mu, kiranya Tuhan Engkau mengampuni dan menguduskan akan segala dosa dan kesalahan kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Bapa kami berdoa, menaikkan setiap doa kami, secara khusus ya Bapa, untuk keluarga, untuk hamba-hamba Tuhan Gereja Kemah Injil Indonesia dimanapun berada. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan Engkau terus menolong, Engkau Tuhan terus pakai kami ya Tuhan, supaya kehidupan kami senantiasa menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kami berada. Berkati juga keluarga kami ya Bapa, adik-adik kami, anak-anak yang dalam pendidikan pun, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, sehingga adik-adik kami, anak-anak kami ya Bapa, tumbuh menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan ya Bapa, dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk proses pelaksanaan vaksinasi dan pengendalian wabah COVID-19 yang saat ini merajalela di mana-mana. Tuhan Yesus, kami mohon supaya Tuhan Engkau memberkati para tenaga medis dimanapun mereka berada, setiap organisasi yang melaksanakan proses pelaksanaan vaksinasinya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau memperlengkapi, Tuhan Engkau menolong ya Bapa, supaya setiap vaksinasi yang dilaksanakannya Bapa
boleh membawa penyembuhan ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan supaya melalui penyembuhan yang mereka rasakan ya Bapa, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk proses dan pelaksanaan konferensi wilayah dan konferensi daerah yang akan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kami berdoa untuk setiap para pengurus. Kami berdoa untuk segala sesuatu yang dipersiapkan, dana dan biaya yang dibutuhkan. Kami berdoa karena Tuhan Engkau memberkati, Tuhan Engkau mencukupkan segala sesuatu, sehingga proses konferensi wilayah dan konferensi daerah yang akan diadakan di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa untuk pelayanan dan program pendidikan YDS yang saat ini sedang berlangsung. Kiranya Tuhan Engkau memberkati pelayanan ini ya Bapa. Tuhan Engkau memberkati setiap program dan rencana-rencana yang telah ditetapkan supaya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Bapa. Program pelayanan yang ada di YDS ini ya Bapa boleh berjalan sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Bapa, dan kehidupan pelayanan dapat menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekelilingnya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Bapa, yang saat ini mengalami berbagai bencana di mana-mana ya Bapa. Kami berdoa untuk para pemerintah dari atasan sampai bawahan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kuasa-Mu, kebijaksanaan yang datang daripada-Mu ya Bapa, supaya mereka dapat menjalankan roda pemerintahan. Mereka juga dapat menangani setiap masalah yang terjadi di bangsa dan negara kami dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang datang daripada-Mu. Bahkan segala masalah yang terjadi di muka bumi di seluruh dunia ini ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Engkau memberkati segala pemerintah supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka yang berasal daripada-Mu dengan kekuatan yang datang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami menaikkan setiap doa dan ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Bahkan hamba-Mu berdoa untuk kami yang hadir pada pagi hari ini ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan Allah kami yang hidup, yang akan senantiasa menolong dan memberkati kami. Engkau senantiasa akan memberikan kami kekuatan, kemampuan, supaya kami terus menjalankan kehidupan kami hari lepas hari dengan pertolongan dan kekuatan yang datang daripada-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa doa yang kami naikkan kepada-Mu, Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik, Allah yang mengajarkan kami untuk senantiasa berdoa demikian. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam penggoda dan percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan pulanglah ke tempat kita masing-masing. Lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini dalam hidupmu, dan yakinlah penyertaan Tuhan dan penyertaan daripada kuasa Roh Kudus akan memberkati kita semua. Dan lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus, dan jadilah berkat dimanapun kita ada. Angkat dengan iman, tadakan kedua tanganmu serta terimalah berkatnya. Turunlah kiranya nikmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus akan memberkati kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Surga dan bumi pujilah. Song
Yesus memberkati.